Lanjutan dialognya dua perempuan yang ditanya oleh Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Syaqaiqul Atruj fi Raqaiqil Ghunj, karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada video sebelumnya, di situ ada beberapa tanda-tanda ketika cintanya seorang istri itu mengalami perubahan, dan hal itu disebabkan karena berbagai hal. Kemudian ketika sudah ditemukan tanda-tanda kalau ia ternyata sudah bergeser dari cinta sejatinya, malah mencintai orang lain dan lebih suka ketika ditinggalkan oleh sang suami, maka ternyata lanjutan dari kitab ini, fasabiluhu idza syahada hadhil khilal. Fasabiluhu, adapun jalannya, idza syahada hadhil khilal, ketika sang suami menemukan atau menyaksikan hal ini, alla yatma'a fi mawaddati sahibatihi, maka sang suami hendaknya tidak menginginkan cintanya lagi. Wa ayyukhalliyaha, dan hendaknya sang suami tadi melepasnya. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya istri, idza waqa'a fi qalbiha tarfun min hawa rajulin, jika di hatinya sudah muncul sebenih cinta kepada lelaki lain, lam tufakkir, ia tidak memikirkan antar tada li zawjiha baban, untuk mencarikan pintu bagi suaminya, liqatlihi, karena terbunuhnya suami. Dengan kata lain, ia sulit kembali lagi kepada suaminya yang pertama. Kenapa? Ia malah tidak memberi solusi untuk semua itu. Sudah dianggap mati. Lituriha nafsaha minhu, agar ia dapat menyenangkan dirinya sendiri. Sehingga kalau betul-betul istri ini sudah selingkuh, maka sarannya ceraikan saja, jangan dipertahankan, makan hati. Waqala, dan bertanya Al-Maliku Malik li Barjan wa Hubahab, kepada Barjan dan Hubahab. Kita tahu Barjan dan Hubahab ini adalah perempuan. Akhbirani, kabarkan kepadaku, malladzi yab'utsun nisa, hal apa yang memicu, yang menyebabkan, yang menghasut kaum istri, ala taghayyur, untuk berubah, ba'da syiddatil hubbi, setelah cinta yang sangat dahsyat. Wong awalnya sangat mencintai, kenapa kok bisa berubah? Qalata, kedua perempuan itu menjawab, syiddatul ghirati, satu, karena sangat pencemburu. Cemburu itu boleh dan penting, tapi kalau sudah sangat cemburu, ini bisa melewati batas-batasnya. Kemudian yang kedua, wa futurul kamarati. Wa futurul kamarati, dan loyonya kepala az-zakar. Dengan kata lain, poin yang kedua adalah yang mengakibatkan terjadinya perubahan dari cinta yang dahsyat itu, jika kepala sosisnya suami ini loyo, letoy, hendak bangun. Makanya perlu dijaga staminanya. Kalau yang sedang loyo, perlu dikaji channel ini. Di situ banyak tips, ramuan-ramuan, pengetahuan yang penting agar menjadikan kepala sosis ini bangkit lagi. Qala, lalu Al-Malik berkata, famal ladzi yujarri'uhunna 'alal fasadi, apa yang menyebabkan mereka ini berani 'alal fasadi, pada kerusakan? Qalata, keduanya menjawab, ghaflatur rajuli, lupanya, lalainya sang suami, wa kathratul amwali, dan banyaknya harta. Suami lalai, ini juga bermasalah. Kemudian banyak harta juga bikin masalah. Artinya kalau istri itu punya banyak uangnya juga bisa bikin masalah. Qala, lalu Al-Malik berkata, famal ladzi yahmiluhunna 'alal inkhila'i, apa yang menyebabkan mereka 'alal inkhila'i, pada pelepasan, artinya pengen dilepas oleh suaminya. Qalata, kedua perempuan itu menjawab, su'ul mu'asyarati, buruknya interaksi, buruknya komunikasi, buruknya pergaulan. Sehingga perlu bagi suami dan istrinya
membenahi interaksinya dan komunikasinya. Wa yuqalu, dan dikatakan, man talaba ma indan nisa'i bil ghilzati, barang siapa yang ia meminta, menuntut, mencari sesuatu yang dimiliki oleh kaum istri bil ghilzati, dengan kekerasan, kekasaran, la yazdadu minhunna illa bu'dan, maka yang terjadi ia hanya semakin jauh dari kaum perempuan itu, ia semakin jauh dari kaum istri itu. Ada lagi dalam keterangan kitab Syaqaiqul Atraj fi Raqaiqil Ghunj ini, perempuan ini terpikat, ia jatuh cinta gara-gara dikasih uang, dikasih materi, properti. Seperti apa itu? Wathani, yang kedua, atharu sara'ir rajuli, pengaruh kekayaannya seorang lelaki, seorang suami, fistimalatil mar'ati, dalam memikat perempuan, memikat al-mar'ati, istri. Wa minhunna, di antara kaum perempuan, man yustamalu bil jazili minal mali, ada perempuan-perempuan yang ia terpikat dengan harta yang melimpah, harta yang banyak. Ghairi mukhlisin fil widadi, mereka ini tidak tulus dalam mencintai. Bal kana inqiyaduhu lil faidati, justru kepatuhannya lil faidati, karena ada manfaat, yaitu uang. Wahirsuhu, dan keinginannya, ambisinya, ala wufuril aidati, atas banyaknya hal yang melimpah, yang kembali kepada dirinya. Falaisa indaha ulai syai'un, bagi mereka ini tidak ada sesuatu, awqa'a fil qulubi, yang dapat menjadikan hati mereka terpikat. Wala aghfaru lidzunubi, dan tidak ada sesuatu yang dapat bisa melebur dosa-dosa. Wala astaru lil uyubi, dan tidak ada sesuatu yang dapat menutupi beberapa aib, beberapa celah, minad darahimi, dibandingkan dirham-dirham itu, wadananiri, dan dinar-dinar itu. Jadi fokusnya yang penting dikasih uang, kasih harta, properti, aman semuanya. Wala yaltafu, dan tidak terselimuti, tidak terbungkus asaku, kaki, bisaki, dengan kaki. Wal a'naku, dan leher, bil a'naki, dengan leher. Bukan kemudian kaki ini diselimuti dengan kaki, leher dengan leher, tidak. Illa bidzahabi wal awraqi, kecuali dengan emas, wal awraqi, dan lembaran-lembaran, bisa visa, bisa uang kertas, wal bukhuri, dan dupa, wasyiqaq, dan beberapa bagian, wal milhi, dan garam, fil atbaki, dalam beberapa talam. Wasti'malul ghaflati, menggunakan kelalaian, artinya biasa lalai sudah orangnya. Bi'sul khullati, adalah watak buruknya. Jadi kaum perempuan atau kaum istri yang sedemikian ini kebiasaannya lalai, gak peduli, gak ngereken gitu. Dan ini adalah watak terburuknya. Wa qalla, dan sedikit manittakala min haula'i, lelaki yang bersandar pada kaum perempuan ini, ala ihda'i airihi, untuk menghadiahkan airihi, masterpinya, illa soro, kecuali menjadi, maksudnya kecuali berubah, al-hirru, misfinya, li ghairihi, untuk lelaki lain. Dengan kata lain, banyak lelaki yang kecewa dengan kelompok wanita ini, karena ternyata ketika mereka memberikan airih ini sosisnya, ternyata apem tadi bukan diberikan kepada yang punya sosis tadi, justru kepada pemilik sosis yang lain. Ini kan kacau ini kan. Wa man tama'a fihinna, barang siapa yang menginginkan kelompok wanita ini, ayyanika, menjimaknya, al-ghaddata, pada kekurangan, keterbatasan, atau dengan minim biaya, al-baddata, secara penuh dan maksimal. Dengan kata lain, jika ada lelaki yang ingin melakukan al-jima'ah bersama kelompok ini, tapi dengan biaya yang serba kekurangan, tapi maksimal mendapatkannya. Jadi inginnya itu biaya murah dengan jatah luar biasa, bi ghairi dzahabi wal fiddati, dengan tanpa emas dan perak.
faqad khada'a nafsahu, maka lelaki ini telah menipu dirinya sendiri. Artinya gak ono koyo iku mas. Nah, kira-kira begitu. Paham ya? Ini keterangannya bisa dilacak pada kitab Syaqaiqul Atruj fi Raqaiqil Ghuj, karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti.